Minggu lalu di komen YouTube Regista ada yang nanya dan bilang gue cemen karena nggak pernah ngebelain MU kalau MU kalah dan digebukin katanya. Pertanyaannya adalah ngapain gue bela MU dan apakah gue punya tanggung jawab apa sehingga gue harus ngebelain Manchester United. Dan gue jadi makin berpikir-pikir gitu. Apakah memang ada orang-orang yang merasa bahwa klub yang mereka sukain itu begitu cinta dan sayang sama mereka sehingga harus dibela dengan sepenuh hati? Gue kasih spoiler ya, kalau pertanyaannya adalah apakah tim Inggris atau tim Italia atau tim Spanyol itu peduli sama lo sebagai fans di Indonesia? Gue kasih spoiler, kayaknya mereka nggak peduli banget deh sama lo. Sebagai contoh ya, gue kasih tahu. Dulu, nih, harus informasi di era sebelum adanya social media dan internet. Itu dari klubnya di ujung, oke? Media mainstream, nah ini bisa koran, bisa TV sebagai yang membroadcast cara pertandingannya, bisa majalah soal sepak bola. Lalu lo pada itu ada di sini, oke? Fans internasional. Yang jaraknya sama ini tuh sebenarnya jauh banget, ya beribu-ribu kilometer. Di tengah itu ada mediatornya. Lo dapat informasi itu dari sini semua, oke? Lo di dalam sebuah ilusi bahwa yang ini, ya klubnya itu care banget sama lo lewat apa? Lewat ini, oke? Itu semua sekarang itu berganti di era internet dan di era sosial media. Karena ada satu elemen lagi. Oke, masih sama sebenarnya ya, klub di sana, media mainstream sebagai main source informasinya dan juga TV. Posisi lo pada masih di sini nih, masih sama. Tapi ada satu elemen lagi tuh di sini. Ini namanya apa yang gue sebut sebagai provokator oportunis. Orang-orang yang mengeksploitasi kecintaan lo yang luar biasa ini sama yang di sini, ya. Walaupun sebenarnya yang ini tuh nggak peduli banget sama lo sebenarnya. Oke. Yang ini tahu betul lo tuh gampang banget disetir sebenarnya. Gampang banget dimainin emosinya ya. Padahal yang di sini itu nggak peduli sama lo di sini. Cuman yang ini tahu. Siapakah yang opportunity? Contoh Regista, ya kan? Justok gitu. Dan juga channel-channel lainnya semuanya. Yang apa? Yang memanfaatkan ilusi lo bahwa ini peduli banget sama lo, ya. Padahal sebenarnya mereka nggak peduli banget sama lo. Coba kalau lo pikir-pikir, mereka pernah ngapain coba buat lo? Nggak ngapa-ngapain kan? Tapi lu, tim lo kalah, lu berantem di sini ya. Berantem, debat, adu bacot. Ada yang sampai disamperin mau dipukulin. Kalau nobar bisa sampai lempar-lemparan bangku gitu ya. Yang di sana nggak peduli. Yang ini melihat ini sebuah peluang ya. Ini sebuah peluang. Jadilah yang ini nih ya, para kaum oportunis ini yang gue tahu lo semua tahu nama-namanya apa aja, channel YouTube-nya apa aja, sosial medianya apa aja, termasuk juga Regista sama Justok yang memanfaatkan lu di sini. Oke, jadi next time lo nyuruh gue lagi untuk ngebelain tim lo di internet, lo pikir lagi, emangnya mereka peduli sama lo? Gue rasa sih enggak ya. Welcome to Pangeran and Justin Show. Halo dan selamat kembali berjumpa di Pangeran and Justin Show. Coach Justin, apa kabar Coach Justin? Baik. Kemarin gue melihat di sosial media udah ada debut dari sports apparel baru dengan merek Koji. Bukan sports apparel. Oh bukan? Clothing. Gue tidak main di sports. Okay. Koji ya? KOCI ya? KOCI, gue hanya main di casual wear. Casual wear, Ya. gitu. Dan lo sama seperti supplier senjata, gue rasa lo akan menjual ke siapapun yang mau beli kan? Terlepas dari mereka sukanya tim apa kan? Iya dong, Iya. harus dong. Kan bisnis begitu. Kita nggak boleh mendiskriminasi. Nggak boleh mendiskriminasi. Nggak boleh. Lo datang bawa duit, kita terima pokoknya gitu. Betul. Gitu, ya. Sama kayak Regista. Iya. Sama kayak Intersport juga sih sebenarnya sih. Nah, biar lo nggak katro dan nggak gampang terprovokasi dan bikin lo tahu semua aspek di dunia sepak bola, dapatkan semua informasi mendalam di website intersport.id. Website-nya para pria Intersport yang pasti lebih ngerti soal sepak bola. Dari semua kejadian bola yang terjadi di weekend kemarin, buat gue nggak ada yang lebih jenaka sebenarnya dari Kepa dimasukin sebagai kiper pengganti pada saat mau penalti shootout, dan ternyata dia nggak bisa save satu penalti pun kan. Bukan MU seri. Apa? Bukan MU seri. Enggak, bentar. Gue mau bahas, mau sedikit kasih masukan boleh yang tadi lo kasih di intro. Apa? Jadi kalau gue pakai dengan istilah gue terhadap fans-fans yang fanatik itu, gue selalu bilang,
kalau lu makan di Plaza Senayan, dibayar oleh MU, baru lu boleh mati-matian dukung MU. Faktanya kan enggak. Dan lu bilang bener. Lu itu bukan siapa-siapanya. Gue pernah melakukan riset, Nge. Jadi income dari Liga Inggris, orang kan bilang, oh Asia pasarannya besar. Lu tahu berapa persen dari Asia? Dari Afrika, di seluruh dunia? 80% dari total pemasukan di Liga Inggris itu dari Eropa. Ya betul, betul. Dari Eropa. Iya. Sisanya itu Asia, Afrika, Amerika Latin, Amerika itu 20%. Jadi kalau lu merasa lu adalah fans yang hebat, yang membantu duit dari klub lu, salah besar. Coba boleh saya dibalikin lagi nggak tadi? Coba gambaran tadi coba. Bisa dibalikin lagi nggak? Coba. Karena menurut gue ini sebenarnya patut untuk kita mengerti. Next. Gambar satu lagi. Ini kan yang di sana kan ada jarak dengan yang ini dia nih. Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang brilian tuh orang-orang yang ada di sini sebenarnya. Orang-orang yang ada di sini sebenarnya. Gitu. Yang di sana itu ya, fans itu kan sangat di bawah ilusi gitu, bahwa tadi gue udah bilang dia kayaknya peduli banget. Dan harusnya kalau mau rasional coach ya, begitu dikasih tahu kayak gini kan, ini kan kita kayak ngaku nih kan sebenarnya. Iya, ini kan kita ngaku kan. Harusnya mereka berhenti nonton abis ini. Iya. Tapi apa coba nggak lanjut pasti mereka gitu kan. Lanjut. Besok lanjut nonton lagi gitu kan. Iya. Betul. Iya kan. Nah, gitu. Dan gue tadi ngobrol sama Randy kan. Just Talk komen gue kan gue tutup. Oke? Randy tadi bilang, ini mungkin ada nggak pengaruh dengan algoritmenya, viewersnya. Gue tunjukin. Kemarin gue posting 22 jam 175.000. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Karena gue tahu yang komen itu orang-orang yang pengen bikin rusuh. Ngerti nggak? Iya. Kelihatan ketahuan dari mana? Karena dari hampir semua video gue yang kasih likes itu 97-98% loh. Jadi 2-3% itu yang rusuh. Yang kasih dislike, yang komen-komen, mending gue tutup. Karena mayoritas 98% dari Just Talk, Pak tahu, mereka fokus ke video. Bukan ke komen-komen yang nggak jelas. Dan lo tau nggak hal paling indah dari membenturkan para fans bola ini setiap minggu atau apa kita lakukan? Nggak ada undang-undang yang kita langgar, men, pasalnya. Iya. Nggak ada. Iya, betul. Nggak ada. Nggak masuk hate speech kan, nggak masuk penghasutan, nggak masuk fitnah, gitu, nggak ada sama sekali gitu. Betul. Iya kan? That's why kalau lu bicara soal sepak bola lokal, mungkin ya, karena ada emosi. That's why gue nggak mau fokus juga ke lokal. Kita bahas yang luar aja. Dan lu kan tahu, gue ngomong apa adanya. Suka gue ngomong, nggak suka gue ngomong. Lu beda pendapat itu hak lu kok. Nggak pernah gue itu. Cuman jangan nyampah di timeline gue. Pasti gue blok. Dan kalau orang nggak suka kan tinggal matiin aja sebenarnya. Iya kan. Tapi justru viewers gue tambah banyak. Iya benar. Dan orang-orang itu juga kesel. Kita mau ngadu kemana coba kan? Iya. Iya kan. Mau ngadu ke KPI nggak bisa karena internet kan. Mau maju ke Kominfo gitu, ITE bingung juga pasalnya apa, nggak ada. So iya. Maka dari itu mereka nyampah di TL. Sekarang komen-komen gue blok, yang komen gue tutup, yang sotoy gue blok, udah nggak bisa kemana-mana, tambah kesel aja. Iya. Makanya cobalah kalian cari kehidupan di dunia nyata, oke? Kasihan gue sama orang-orang kayak begini. Kayaknya di dunia nyata nggak punya kehidupan sama sekali. Mending cari kehidupan di dunia nyata, cari kebahagiaan di situ, cari cewek lah, ngerayu lah, traktir cewek. Hidup lo akan lebih bahagia daripada cuman di belakang lu jadi fans internasional yang sebenarnya lu jadi korban. Tapi ya. Iya benar, ada ini. Nggak sadar. Ya hidup itu memang nggak hitam putih coach, selalu. Ya hidup itu nggak binary lah, lo selalu punya option kan ya kan. Mantap kan, smooth kan maksudnya kan, keren kan. Terus? Lanjut. Tadi Kepa gue udah ngomong Kepa coach, mau diomongin yang Kepa. Nggak, menurut gue gini. Ini balik ngomongin bola. Menurut lo kalau si Mendy nggak diganti, ya Chelsea bisa nahan penalti. Menurut gue sih bisa ya.
Lo lihat si Mendy itu kan on fire sama pertandingan kan? Gue in this case ya, gue itu agak lucu dengan komentar-komentar apa namanya dari pundit-pundit internasional yang menyalahkan Tuchel. Gue pernah di posisinya Tuchel sebagai pelatih, di mana gue ambil keputusan yang ternyata setelah pertandingan selesai itu salah. Tapi juga pernah mengambil keputusan dan ternyata benar. Nah ini kan risiko yang diambil oleh pelatih. Kan dia melakukan hal itu ada dasarnya. Karena Kepa sering menghalau penalti lah. Bahwa keputusan itu sudah diambil ternyata tidak terbukti, 10-10 pemain cetak gol semua. Ya lu nggak bisa salahin Tuchel juga dong. Nggak bisa salahin Kepa juga nggak, dong. cuma kan harusnya ya. Pada saat lo dimasukkan sebagai pemain pengganti, itu kan ada hasrat keinginan dari pelatihnya. Ini bocah satu bisa nahan penalti. Kayak waktu siapa? Belanda Van Gaal siapa kiper yang dimasukin? Tim Krul. Yeah. Tim Krul gantiin Silesen kan? Yeah. Nah, dan beneran gitu. Itu berarti sesuai sama ekspektasi. Yeah. Gitu. Kepa itu beberapa tahun lalu tuh Piala FA atau Piala Liga juga ya? Yang dia mau diganti sama Sarri terus dia nggak mau. Nggak mau, ya. Dan nggak bisa nahan penalti juga nih satu pun gitu kan waktu itu kan. Dia bisa nahan nggak sih satu? Gue nggak inget sih. Gue lupa. Pokoknya Chelsea kalah aja pokoknya kan. Itu. Nah, terlepas dari kemenangan Liverpool di match itu, ini sebenarnya jadi sebuah pelajaran bagi pelatih lain sih, gue rasa gitu. Mereka nggak mau ada side war gitu kan, gue punya kiper jago nih. Gitu. Itu bukanlah sesuatu yang mutlak gitu kan. Bukan sama sekali. Bener, ini bagian dari plan. Nah, yang namanya plan itu bisa berhasil atau bisa tidak. Maka dari itu lu nggak bisa salahin Kepa, lu nggak bisa salahin si Tuchel. Memang Liverpool lebih beruntung aja. Yang cetak gol kemenangan kan kiper. Kiper tugasnya kan menghalau bola, bukan mencetak gol. Tapi dengan sikon seperti ini, mereka jadi nomor 11 yang harus cetak gol. Dan kebetulan Kelleher lebih bagus syutingnya daripada Kepa. Let it be lah. Gue sih nggak penting soal itu. Gue sangat enjoy dan ini kan cuma Piala Kebo gitu loh. Gue sangat enjoy dengan permainannya. Gue salut dengan Chelsea, gue salut dengan Liverpool. It's very good match, banyak gol, tapi sayangnya offside. Dan permainan juga bagus. Ini jauh lebih seru daripada contoh yang orang lain bilang seru kayak Spurs lawan City. Satu bertahan, satu nyerang, satu intercount. Nggak ada seru-serunya. Untuk klasemen seru. Tapi pertandingan nggak ada seru. Dan kemarin walaupun 0-0, jauh lebih menikmati gue. Oke, pertandingan lainnya United 0-0 lawan Watford, nggak usah dibahas. Arsenal kemarin menang. Arsenal nggak main. Lu Main. kalau tanya gue juga bingung mau bahas apa, ngerti nggak? Karena this team is so unpredictable. Komentar Rangnick gini, sehabis pertandingan ya. Dan menurut gue benar. Pelatih, pokoknya pelatih dan staf pelatih, itu tugasnya adalah memungkinkan para pemain di lapangan untuk bisa create chances. Iya, betul. Tapi kalau sampai pemainan dapat chance berkali-kali, nggak bisa gol, pelatih kan nggak bisa disalahin dong. Betul. Iya kan? That's why I always say. Makanya gue kenapa selalu dukung Pep. Karena kalau lu lihat City, pada saat City seri atau kalah, mereka susah cetak gol, tapi they create many chances. Ngerti nggak? Iya. Cuman ya satu kritikan yang gue mau kasih kepada MU adalah soal finishing itu. Lu kalau lihat Barca main, ya, Barca sekarang dan Barca dulu, di kotak penalti itu pemainnya nggak egois. Mereka selalu lihat siapa yang kosong. Sering cutback kan, cutback. MU masuk kotak penalti, kacamata kuda. Shoot. Makanya shooting MU selalu banyak kan. 20 ke atas tapi on target cuma 3, 4. Ini yang harus diperbaiki sama MU. Iya, itu kemarin juga match-nya yang dimana Bruno Fernandes tuh mainnya jelek banget menurut gue. Itu Bruno Fernandes di menit 11 harusnya passing ke Ronaldo, itu selesai gol itu. Dan Bruno tuh selalu gitu sih. Kalau lagi bagus mainnya bagus banget, lagi busuk sih. Tapi akhir-akhir ini jelek mainnya. Iya. Arsenal nggak main, apakah bisa menyalip Rangnick? Ini sebenarnya cuma satu sih parameternya. Coach udah mau taruhan apa belum? Gitu aja. Maksud gue, kita tiap minggu ngomong apakah Arsenal bisa melewati MU atau enggak, terlepas dari apa yang dinyatakan oleh Coach. Kalau Coach nggak mau taruhan, berarti dia sebenarnya bilang enggak, gitu kan? Gitu. Gue itu karena gini ya, gue kalau dengan satu orang gue selalu I give him the benefit of the doubt. Karena gue pernah kena PHP sama si kampret satu ini, si Arteta.
Maka dari itu gue udah nggak percaya dia lagi. Dan kalau 3 match, dari 3 match yang ketinggalan sama MU, itu 1 lawan Chelsea, 1 lawan Liverpool, 1 lawan Spurs. Jadi dibilang ya kemungkinan besar lawan Spurs bisa menang di atas MU, tapi cuma selisih 2 poin. 2 poin is nothing. Dan MU belum ketemu Arsenal lagi kan, sekali lagi kan? Iya. Iya. Jadi cukup Ketemu Arsenal di London kan? Iya. Sebenarnya cukup rasional bagi Coach Justin untuk menolak taruhan ini. Bener-bener dia tidak mau tergoda dengan 3 game in hand, beda 2 poin. Dan gue kan udah punya taruhan. Sama siapa? Sama Harpa. Oh yang Roma masuk 4 besar atau enggak? Iya. Tiket New York. Dan lo bilang enggak? Enggak. Iya. Itu menurut gue sih easy money ya, gampang banget. Menurut gue, lo taruhannya Roma masuk 4 besar apa enggak, gue di awal musim gitu gue kan bilang enggak juga sih pasti. Gue malah bingung kalau ada yang mau taruhan itu. Oke, dari hasil Piala Liga kemarin tadi, kata Coach Yasin memang sangat-sangat atraktif ya, walaupun skornya 0-0 sampai normal time dan juga extra time itu berakhir. Kata Michael Cox nih, si Zoltan Martin bilang ini adalah perfect 0-0. Lo setuju, Coach? Iya. Perfect 0-0, oke. Dan kalau gue sih ini ya, gue nggak punya jagoan dan gue tidak menonton match itu dengan full gitu. Gue nggak punya siapa yang gue prefer lebih jadi juara gitu. Tapi setelah gue lihat tim yang juara siapa, gue merasa harusnya yang satunya lagi aja gitu ya. Ya, tapi it's okay. Tuchel lawan Klopp, terus ada Rangnick juga. Hasenhüttl tuh orang Jerman apa orang Austria sih? Jerman. Roger Schmidt Australia. Schmidt-nya PSV. Iya. Yang juga anak buahnya Rangnick. Nah, jadi dengan semua pelatih Jerman ini yang semakin banyak dan kemana-mana gitu, dan juga 3 pemenang terakhir di Champions League itu, ya Klopp, Thomas Tuchel tahun lalu sebelumnya itu Hansi Flick Jerman, sekarang jadi pelatih timnas Jerman, sama Jurgen Klopp. Ini sekarang kan pelatih Jermannya jadi kayak pelatih Italia role model sama pelatih Spanyol sebelumnya gitu. Sampai kapan nih kira-kira tren si Deutschland ini akan berakhir, Coach? Oh, ini cukup lama karena mereka benar-benar lahir dari sebuah filosofi. Lahir dari filosofi yang sampai sekarang berkembang. Kita lihat masih ada Marco Rose, masih ada Julian Nagelsmann, itu ada pelatih bagus semua. Cuman beruntung kemarin itu Jerman ketemu Jerman. Kebayang nggak lo kalau Itali ketemu Itali? Match-nya kayak apa? Dua-dua akan bertahan, parkir base, ngincer counter attack. Akan membosankan. That's why tetap gue setuju dengan filosofi ini adalah kalau lu mau menang ya lu harus pegang bola. Kalau lu pegang bola ya lu harus menyerang. Dan lu harus create chances. Tapi kemarin itu dengan dua sistem yang berbeda, menjelang 90 menit kedua mulai bikin banyak kesalahan. Karena fatigue, masuk ke extra time sudah kelihatan, maka dari itu terjadi berapa gol sayangnya offside dan tipis sekali. Ini match yang selalu gue tunggu. Gue begadang untuk nonton match-match kayak begini dan gue sangat menikmati. Habis itu selesai setengah jam Barca main menang 4-0. Mau apa lagi? Itu kalau Jerman lawan Jerman sama-sama sophisticated gitu ya. Kalau Italia lawan Italia, kalau menurut Coach sama-sama defensif. Cuman menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin perasaan ini sih, Coach. Lo nonton dua pelatih dari satu negara yang sama main bareng gitu. Inggris lawan Inggris tuh lo. Dua-duanya 4-4-2 formasinya ya. 4-4-2. Shandai lawan Steve Bruce gitu. Iya. Itu keren banget sih. Itu seru karena dan Shandai itu kan sekarang punya striker Belanda yang sebenarnya pas banget buat main 4-4-2 kan. Siapa namanya sih? Wout Weghorst gitu ya. Gue pas lihat kayak ini Burnley banget emang. Itu berkat Weghorst itu mulai naik terus. Mulai naik. Dan bisa selamat dari degradasi. Iya. Percaya juga. Lu 4-4-2 crossing kan. Iya. Dan kalau bisa lapangannya becek ya kalau bisa. Satu lagi adalah Serie A. Jadi banyak juga orang-orang yang ngomelnya di komen YouTube sama Coach yang bilang Serie A ini kan dia selalu bilang lo Liga nomor 4 lo bilang. Iya. Liga nomor 4. Enggak, padahal tahun depan baru nomor 4. Sekarang masih nomor 3. Masih nomor 3. Faktanya adalah ini salah satu liga yang paling seru sebenarnya tahun ini karena title race-nya ya ketat. Betul. Kalau dari sisi hasil iya setuju gue. Iya. Cuman kalau lu nonton dan gue sering nonton Serie A itu enggak banget. Kenapa enggak banget? Ya gini ya, dua contoh paling bagus lah.
Inter Milan ketemu Liverpool, main luar biasa. Nggak layak kalah menurut gue. Habis itu nonton Inter Milan ketemu Genoa. Itu benar-benar babak kedua full long ball dari belakang ya, bukan hanya dari sayap, dari belakang. Gue bingung. Lu udah menunjukkan bahwa tim ini bisa bermain bagus. Ketemu Genoa yang ngincer counter attack, kenapa lu nggak pelan-pelan press, lu kurung dengan kombinasi apa, baru lu hajar mereka. Nggak ada sabar-sabarnya. Apalagi lu nonton yang namanya AC Milan itu. Wah, itu benar-benar 90% otot, 10% otak gitu. Tapi mereka menang. That's why gue pikir ya udah, gue nggak perlu merubah karena gue menang terus di Serie A dan kelihatan di Eropa keteteran semua. Napoli out, Lazio out, Inter akan out, Juve masih 50-50, tinggal Atalanta doang. Jadi kalau dari tingkat keseruan menurut lo lebih seru nonton Serie A apa Aldi Taher dan Fikri Prasetyo? Aldi Taher itu yang tinju itu ya? Iya, tinju. Gue nggak tahu dua orang itu siapa dan tinju-tinjunya, I don't like that kind of program, nggak akan gue tonton. Maksud gue, that's the thing about ini ya, that's the thing about combat sports gitu, olahraga fighting. Kan kalau bola lo harus tahu yang main siapa ya. So, kalau fighting lo nggak peduli, men. Lo mau lo nggak kenal juga orangnya, lo dengan sendirinya lo akan rooting for salah satu sebenarnya kan. Gue nggak begitu suka olahraga begitu sih. Gue nggak suka olahraga penuh dengan kekerasan. Gue mending olahraga yang pakai otak. Dan kalau lu pilih olahraga sepak bola yang pakai otak ya definitely bukan Serie A. Oke, kita cukupkan sampai di situ saja ya. Biar lo update soal semua aspek di dunia sepak bola, dapatkan semua informasi mendalam di website intersport.id. Websitenya para pria Intersport yang pasti lebih ngerti soal sepak bola. Apa yang terjadi di dunia belakangan ini tentu saja lo pasti udah tahu ya bagaimana Rusia melakukan sebuah operasi militer di Ukraina. Itu kalau pakai bahasanya Rusia. Kalau pakai bahasanya Ukraina, Rusia menginvasi Ukraina gitu kan. Dan soal geopolitik itu pasti soal editorial kan, soal wording gitu. Dan yang terjadi memang dampaknya dengan olahraga, dengan sepak bola itu juga banyak. Kalau dari orang-orang yang bersimpatik, kemarin beberapa pemain Ukraina yang main di Liga, entah itu Everton lawan Man City kemarin, atau juga di Benfica tuh siapa, di kaptennya Ukraina, Yaremchuk, itu juga hampir nangis gitu ya karena penonton bawa bendera Ukraina, dan juga support-support yang banyak dilakukan gitu di segala stadion sepak bola. Nah cuman tentu saja ada polemik kemudian yang terjadi. Kita tahu FIFA itu udah resmi nge-ban Rusia ya dari playoff Piala Dunia lawan Polandia. Setelah sebelumnya Polandia itu bilang dia nggak mau tanding lawan Polandia. Nggak mau tanding lawan Rusia. Gitu. Dan juga Spartak Moskow, satu-satunya tim dari Rusia yang tersisa di kompetisi klub Eropa, itu dieliminasi, didiskualifikasi dari Europa League secara otomatis. Nah, orang selalu bilang bahwa jangan mencampurkan olahraga atau sepak bola dengan politik, tapi buat gue itu mustahil gitu ya. Sangat-sangat mustahil sebenarnya. Orang-orang yang suka ngomong gitu menurut gue adalah orang-orang yang sebenarnya nggak mau orang banyak tahu sebenarnya soal bagaimana irisan antara dua hal ini ya. Tapi satu hal yang banyak diomongin juga Coach adalah bagaimana double standard itu adalah sebuah tuduhan yang banyak diomongin sama fans sepak bola, apalagi fans sepak bola di negara dunia ketiga gitu. Bilang bahwa ini beneran dan negara dunia ketiga itu nggak harus jadi sesuatu yang ofensif karena memang begitu kenyataannya gitu ya. Yang bilang bahwa double standard dari UEFA dan juga FIFA ketika ada tim atau negara lain yang juga melakukan agresi, kekerasan, serangan militer dan lain sebagainya, nggak pernah dapat ban atau nggak pernah dapat sanksi. Yang diomongin tentu saja adalah Israel dan Palestina gitu kan. Ini udah kemana-mana nih bahasannya. Tapi buat gue Koji ya, dengan segala tekanan yang kejadian terhadap Rusia seperti sekarang ini, kita tahu Abramovich udah ngelepas bukan kepemilikan yang dilepas sama dia, bukan. Kepengurusan dilepas ke trust, ke board of trust gitu ya. Satu gitu. Kan emang mustahil Coach ya untuk melepaskan bola dan juga geopolitik gitu sebenarnya. Ya, sangat mustahil dan gue sangat tidak setuju dengan standar ganda dan gue juga tidak setuju bahwa itu dikait-kaitkan dengan
kekerasan yang ada di negara lain. Kenapa FIFA dan UEFA menerapkan ini? Karena memang satu Eropa dan mayoritas dunia, mungkin bukan di beberapa negara dunia ketiga ya, tapi mayoritas di negara modern adalah intinya begini, lu bikin rakyat Ukraina susah, gue bikin rakyat lu susah. Dan ini bukan hanya di sepak bola. Contoh, traffic perbankan lewat SWIFT itu diblok, pembelian gas yang lain semua di-cut. Jadi income menurun. Jadi mereka nggak bisa jual barang karena nggak bisa lewat SWIFT. Dan dalam sepak bola pun juga begitu. Yang kasihan ya rakyat Rusia yang anti perang, kasarnya begitu kan. Tapi ini risiko pada saat lu tinggal di negara tersebut di mana dikuasai oleh seorang, menurut gue itu diktator ya. Tapi gue bilang ini bukan standar ganda, sama sekali bukan. Karena banyak sekali konflik oleh fans sepak bola yang tidak paham latar belakangnya seperti apa, dikait-kaitkan. Itulah salah satu alasan kenapa gue ngeblok komen. Karena mereka nggak paham. Mereka nggak paham hanya karena ada keterkaitan atau ada hal-hal yang mereka kasihan langsung dibawa-bawa. Dan juga udah ada beberapa perusahaan Rusia yang diputus kerjasama dan juga kontraknya sama beberapa institusi olahraga bola di Eropa. Gazprom itu sudah dicopot sebagai sponsor Schalke 04. Harusnya final Champions League itu kan di Saint Petersburg ya, di stadion Gazprom kan sebenarnya. Dan itu dipindahin ke Paris ya. Dipindahin ke Paris ke Stade de France. Ya kemarin tuh gue lihat di Twitter tuh ada yang agak kurang cerdas gitu, yang bilang, oh ini settingan biar PSG juara gitu. Padahal Stade de France itu bukan stadionnya PSG, itu stadionnya timnas Perancis gitu. Ya. Dan juga Aeroflot itu udah jadi di MU belum sih? Udah jadi ya. Gitu. Dan itu bukan Gazprom itu, untuk yang nggak tahu, itu perusahaan gas BUMN-nya Rusia. Dan mereka itu mensuplai, contoh aja 35% pengguna gas di Belanda itu dari Gazprom. Itu sekarang semua di-cut. Bahkan Jerman sekarang berpindah alih ke batu bara dan mempercepat green energinya agar tidak tergantung oleh Gazprom. Nah, ini juga salah satu alasan di-cut sehingga income mereka menurun kan. Nah, itu banyak. Jadi zaman sekarang itu kalau lu diserang dengan senjata kekerasan, bukan berarti lu serang dengan senjata. Ya, betul. Banyak sekali hal yang bisa bikin lu susah, sengsara, dan miskin. Betul. Ini yang dilakukan oleh Eropa. Maka dari itu kembali lagi, gue sangat setuju apa yang dilakukan oleh UEFA dan FIFA. Sedikit soal Chelsea, Abramovich ini kan ingin memproteksi kepemilikannya di sana. Lu tahu nggak bahwa visum dia itu 2018 sudah dicabut? Iya. Jadi dia ke Inggris itu lewat turis visa, kan dia punya paspor Israel juga. Ya. Jadi dia punya hanya lewat turis visa, walaupun dia punya rumah harganya 150 juta, villa, dan juga klub Chelsea yang ditawar dengan 1,9 miliar. Tapi terakhir yang gue baca, orang yang diminta oleh Abramovich untuk mewakili dia itu menolak. Jadi belum ada deal sama sekali. Kenapa? Ini tergantung panjang pendeknya perang kan. Kalau ini perang jadi panjang, 3 bulan ke atas, Abramovich akan ditekan, dipaksa untuk dijual. Lo tau gak sih, ini gue kebayang sebuah skenario di mana Abramovich itu ngirim email ke banyak orang. Gue adalah orang kaya Rusia di Inggris nih. Gue butuh orang untuk mengelola duit gue kayak suka dilakukan sama African Prince gitu, tau gak lo? Kalau di email suka banyak gitu kan, gue dari Nigeria, dari mana gitu. Tapi pas si Abramovich ngirim gitu, orang mikir itu bohong gitu kan. Itu scam, itu fraud gitu. Gak ada yang mau. Dan lo betul banget coach bahwa banyak sanksi ekonomi sebenarnya yang ditujukan kepada Rusia. Rubel tuh, mata uang Rusia tuh udah drop 20%. Lebih 30%. 30% sekarang. Dan orang ini apa namanya beralih ke kripto. Ke kripto, betul. Gimana Koji, apa kemarin udah dapat entry yang masuk yang enak tuh pas lagi drop banget tuh? Belum. Belum. Telat lo berarti, kemarin udah drop banget. Telat, iya drop, sekarang naik ke 10%. Cuman kan, gue nggak berani. Kenapa? Anything can happen. Ini kalau ada kejadian satu aja bisa drop tuh 10-15% lagi. Iya. Jadi sabar aja dulu, semua ada waktunya. Nggak usah gegabah kalau main kripto. Nah, itu memang berbeda dengan filosofi Koci kalau bola ya. Bola ambil resiko aja pokoknya kan. Open, yang penting nyerang, gak usah defense. Tapi kalau untuk investment kripto dia defensif. Fitnah itu, nggak bener itu. Barusan dia ngomong gitu, gimana? Apa yang fitnah? Barusan dia ngomong gitu coba.
Kalau sepak bola pun ada planningnya. Nggak asal membabi buta menyerang kayak Serie A. Klub-klub Serie A lagi yang kena. Cuman klub Serie A gitu. Kalau menyerang ada 6-7 orang satu lini loh. Diserang balik tengah kosong. Dan lo tau nggak? Atlet Ukraina itu kan siapa Vitali Klitschko yang bekas petinju itu kan wali kota Kiev ya. Dia sama adiknya Vladimir. Itu udah senjata gitu kan. Ke tentara. Iya. Sebenarnya ada satu nama yang gue cerita, orang kok tidak bersuara, ada di mana deh? Andrei Shevchenko tuh di mana? Dia lagi di luar, tapi dia dengan Zinchenko keluarkan statement. Dia sudah mengkritik, tapi ya sekedar kritik aja. Ya dia nggak ikutan angkat senjata kayak Klitschko Brothers, karena mereka tuh anak tentara soal, anak kolong Ukraina mereka. Oke, demikian. Wah ini bagus nih, bahasannya serius dan bermutu nih sebenarnya barusan ya. Tapi yang pasti gue tahu, Koci cemen kalau soal invest kripto ternyata. Tapi mengingat apa yang kejadian dengan Koci dan investment, itu mungkin sebuah pilihan yang bijak ya. Oke, kita sekarang masuk kepada makhluk-makhluk menarik di sosial media dan juga di komen. Kita ada satu jenis spesies baru pada hari ini. Ada yang namanya Cutthroat of the Week. Baik, kita sekarang melihat Cutthroat yang pertama. Oh, gue inget yang ini nih. Ini dari @ChelseaFanIndo. Kira-kira di Parlemen Inggris pada dukung klub sepak bola apa ya? Getol banget sama Chelsea FC. Nggak bisa ngancurin lewat pertandingan, dicoba ngancurin lewat politik. Nggak bisa ngancurin lewat pertandingan tuh apa? Chelsea udah lama nggak juara padahal. Iya. Pergerakan yang luar biasa, tapi gue yakin Roman nggak bakal semudah itu melepas Chelsea FC. Oke, siapapun orang yang berada di balik Chelsea Fanindo itu ya, hidup itu nggak cuma soal bola ya. Satu, gitu. Dan hidup itu nggak cuma soal klub bola lu gitu ya. Iya, betul. Iya, gitu. Kira-kira di Parlemen Inggris pada dukung klub sepak bola apa? Hubungannya nggak ada juga sih sebenarnya sama itu. Nggak bisa ngancurin lewat pertandingan, dicoba ngancurin lewat politik. Gitu. Ini emang ngancurin lewat pertandingan apa yang coba dihancurin? Emang dasar bener-bener tolol. Iya, enggak. Menurut gue itu nggak bisa ngancurin pertandingan dicoba lewat politik, itu udah nggak valid ketika lo punya kiper namanya Kepa sebenarnya. Iya. Pergerakan yang luar biasa, tapi gue yakin Roma nggak bakal semudah itu melepas Chelsea FC. Udah dilepas sampai kepengurusannya. Iya. Kepemilikannya akan dilepas. Tambah lama akan dilepas, yakin gue. Iya. Dan ini apa Coach? Jadi gue ada sebuah, gue lupa, dia pengamat, apa researcher, apa pensiunan tentara, gue lupa. Tinggalnya di Barcelona. Jadi ada satu yahnya si Abramovich itu parkirnya di Barcelona. Tiap hari dia nge-tweet dari pelabuhan Barcelona itu, cuman bilang, gue mau ketika yahnya Abramovich itu disita, gue mau ngeliat. Jadi dia tiap hari dia datang ke sana itu. Yeah. Dan dia nge-tweet belum disita gitu kan. Datang mulu dia belum disita gitu kan. Gitu. Gue yakin dari tweet ini ya, ini kan tweet yang memang agak intellectually challenge kalau menurut gue. Yeah. Dibales jadi tweet ini dibales sama admin Regista kan? Yeah. Tweetnya admin Regista dibales lagi oleh orang yang berikut ini. Coba next. Ada. Nah, ini Lidah Maul. Iya, Regista sih paling bola, yang lainnya jangan ada yang bahas bola deh ya. Memang iya. Memang kalau bisa jangan ada yang lain bahas gitu. Iya, gitu. Kalau bisa sih jangan ada memang, karena bukti lo nonton kan? bukti lo nonton gitu. Dan gue yakin orang-orang kayak gini sih palingnya nunggu diajak datang aja sih ya. Kita nggak tertarik ngajak datang. Biasa, enggak. Dan lo kalau lihat di balasan tweet ini banyak banget sebenarnya. Banyak banget komen yang lain. Iya deh, jangan cuman Regista yang boleh ngomongin bola. Udah gitu semua teman-temannya pada di list tuh. Regista, flanker, box to box, ruang taktik, segala macam, just talk ya. Memang iya gitu. Kalau lo mau ngomongin bola juga boleh kok gitu kan. Tapi kan belum tentu ada yang dengerin ya. Belum tentu ada yang nonton juga. That's gitu. The point. Boleh. That's the point. Silakan aja kalau orang mau ngomong bebas. Cuman ada yang nonton nggak? Iya. Nih ya, yang namanya Justinus Laksana ini, gue kasih tahu sama lu ya. Ini dia ngomong bola itu menghasilkan uang, gitu ya. Ya itu jalan terus, argonya atau AdSense jalan mulu. Lo suka atau enggak, lo benci apa enggak, lo klik videonya ini sekali aja, ya itu udah langsung berputar tuh. Dan views lo yang sebenarnya adalah hate view ya, lo kan suka kan? Itu dijual sama dia ke klien sebenarnya. dijual gitu. Dan lo pada ya, termasuk Lidah Maul ini ya, lo tuh sudah berjasa sebenarnya mendatangkan. Nah, lo lihat nih.
Nah, ini nih. Ini tuh bayar ke kita loh, by the way. Gara-gara siapa? Gara-gara lu. Jadi tolong diperbanyak orang-orang kayak gini ya. Tolong diperbanyak, kita berterima kasih sebenarnya. Iya, absolutely. Ya. Jadi terakhir, memang jangan ada yang bahas bola selain Regista, memang jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ada. Berikutnya Kardus. Asep Witoko. Jadi The Reds Indo. By the way, kita sering CS sama Reds Indo ini. Ini gara-gara Febri nih kayaknya. Liverpool adalah tim tersukses di Piala Liga dengan 9 gelar. Dibalas sama Asep Witoko, ya, yang lagi ngerokok. Manchester United adalah tim tersukses di Liga Inggris dengan 20 gelar IPL. Di Madison di pialanya. Liverpool emang berapa gelar IPL? 19. Dan semoga terus 19 sih, tapi nggak bakalan. Menurut gue gini loh, Mbak, dia Piala Liga 9 gelar gitu, oke gitu. Menurut gue ya nggak harus dibalas segini juga, biarin aja habis sih gitu kan. Lo insecure banget gitu. Ya, yang gue pertanyakan ini kepada fans MU, boleh dibahas. Gue hanya pertanyakan, oke? Liverpool itu 30 tahun baru dapat 1 gelar. Tapi selisihnya cuma 1. Pertanyaan gue adalah 30 tahun lu ketinggalan berapa? Dan lu menang 12 piala IPL kalau nggak salah di bawah Ferguson. Ya, 13. Jadi sebelum lu menang pada saat Liverpool menang, which is 30 tahun yang lalu lebih, lu itu kemana aja? Oke? Jadi jangan sok-sokan dengan 20 piala lu. Bukan, enggak, kalau buat gue sih nggak apa-apa juga. Tapi maksud gue, kenapa dia lagi ngomongin Piala Liga adalah 9 gelar, terus harus dibales gitu dengan ini? Kenapa harus disamber gitu? Kenapa rokok habis Asep? Kenapa? Fans MU itu banyak kayak dia yang mengandalkan sejarah karena levelnya udah Brighton sekarang. Southampton, Brighton. Lo kalau diajakin taruhan sama Brighton mau kan lo Arsenal apa sih? Enggak juga. Enggak juga. Enggak, gue tadi bilang kalau bilang lo mau, kenapa MU nggak mau? Enggak, karena Arteta nggak jelas. Pokoknya Arteta gue bilang nggak banget dah. Lu setiap saat bisa terjun bebas Arsenal ini. Jadi pesan gue buat Asep ya, jadi mendingan jangan gitu-gitu amat lah ya jadi orang ya, Asep ya. Mendingan ya dibakar aja tuh rokoknya di mulut lu sekarang. Jangan aneh-aneh. Satu lagi, kita ada Domba of the Week ya. Ini dombanya paling domba dan terdomba dan terdomba yang lain menurut gue. Gitu. Ini domba nih kalau ada bulunya ini putih banget nih. Nah, lihat nih. Ini ada nama Ipin ya, dan tentu saja sangat gampang gitu. Gue udah tahu pasti dia bakal pakai ini kan buat jadiin sebagai avatarnya, sebagai profile picture-nya. Merayakan ulang tahun yang ke-17 bersama Dewa Planet Sepak Bola. Ini dia ulang tahun. Gue tuh bingung yang nama Ipin tadi yang mana sebenarnya kan gitu. Enggak, lu nggak usah bingung, kita datengin aja langsung orangnya. Boleh. Ada orang aja nih? Ada. Pin, masuk Pin. Gitu Pin. Lo tuh yang ini ya? Yang ini lo ya? Iya. Ini. Oh. Ya. Nama lo siapa? Ipin? Arifin? Iya. Arifin apa nama lo? Arifin Febri. Umur? 17. 17? Oh ya, lo ulang tahun ke-17 ya? Sekolah? Kuliah? Sekolah di mana? Di SMK 3. SMK? Iya. 3? SMK-nya jurusan apa? Kejuruannya apa? Teknik komputer. Teknik komputer? Lo nggak bisa googling apa? Nggak ada pandit yang lain? yang bisa lo minatin selain Koci. Jadi, itu gue tau, lo bikin ulang tahun 17, ide siapa bikin mukanya Koci di situ? Itu ide saudara-saudara saya, Bang. Nggak tahu itu. Surprise gitu jadinya. Surprise? Iya. Jadi lo pas masuk, lo pulang dari mana gitu terus? Itu di rumah nenek. Di rumah nenek, oke. Pas datang nggak gitu jadinya. Udah kayak gitu. Apakah nenek lo nggak bertanya-tanya ini siapa nih orang gitu? Itu semua nanya, Bang. Tante saya, ibu saya pada nanya. Pada nggak kenal sebenarnya. Nggak kenal. Sekarang kenal kan? Kenal. Di keluarga saya juga yang nonton Just Stop saya doang sebenarnya. Gue curiga apakah nenek sama tante-tante lo pada ini? Pada suka tanaman gitu nggak? Iya. Suka tanaman? Iya. Koci bentar lagi bikin tanaman kayak lo. Orangnya di IG Live pegang pot gitu kan. Ini harganya nih 1 juta nih gitu. Oke. Ntar gue lihat dulu nih apa lagi. Lo makannya apa makannya? Kue ya berarti ya? Iya. Kuenya coba next lagi fotonya. Happy birthday Apin, salam Just Talk.
Dan yang paling epic lagi ya adalah lo makan sambil nonton si Justin di situ. Iya emang Bang. Sambil Ada- makan. Ada yang retweet, dia juga lagi sambil makan nonton Just Talk. Gitu juga. Sampai pengen bikin perkumpulannya itu jadinya. Lo bikin mukbang tapi mukbangnya sambil makan Just Talk gitu. Makan bareng. Oke. Lo terus setelah ketemu Coach Justin apa ya kesan-kesan lo? Seneng sih Bang. Seneng. Udah ngomong apa ya dari sama Justin? Banyak tadi dia sambil makan ngobrol. Makan juga. Gue yang makan tadi. Gue lihat di Twitter Coach Justin bilang mau ngirim sesuatu buat lo, dia kirim apa? Udah kirim. Bisa dikasih tau Coach, nggak apa-apa? Belum, gue mau kasih clothing Koci. Aha. Yang pertama keluar, kan belum keluar. Belum keluar, Nanti keluar gue udah sisihkan, gue udah tahu ukurannya XL lah. Gue kasih dia. Terus lo mau minta apa lagi dari Coach ini? Udah itu aja lah. Udah cukup. Apa lagi? Udah Iya. cukup. Harapan. Semoga bisa merubah kardus menjadi domba. Biar dia nggak makin banyak. Oh, kelas berapa sih baru? Kelas 2 Kelas 2? Iya. Oh, kelas 2, umur kelas 2 berarti 17. naik kelas 3-nya tahun depan. tahun depan ya. Lulus tahun depan gitu. Oke. Silakan di ini ya, silakan di kuras pengetahuannya soal segala macam. Yang penting jangan soal, udah tahu kan jangan soal apa kan? Ya. Jangan soal investasi pokoknya. Ya. Udah itu aja, yang lain silakan. Yang lain silakan aja. Terakhir lo punya apa pesan-pesan buat penontonnya Regis? Subscribe Just Talk. Woi, ini Regista, woi. Regista. Dan gue yakin orang yang nonton Regista itu udah subscribe Just Talk pasti, gue yakin pasti udah. Rutin aja nontonnya rutin. Rutin. Terus iya nonton terus aja. Lo by the way, lo kan masih sekolah berarti belum ada penghasilan ya? Lo nonton pakai pulsanya tuh ini, pakai paket data gratisan gitu apa gimana? Wifi rumah sih. Wifi rumah. Iya. Oh, oke. Lo nggak ngabisin bandwidth kan nonton dia kan? tiap hari nonton berarti? Tiap hari, tiap upload ya. Tiap hari. Oke. Penting. Ya udah. Apa kok Coach bilang? Enggak, gue sih apa ya? Gue tersanjung jelas bahwa ada fans seperti Ipin yang benar-benar ingin belajar, karena yang gue sampaikan itu pasti beda dengan pandit lain, dan Ipin bisa melihat lama-lama, dan bahkan gue yakin banyak kardus yang jadi domba juga, tapi Ipin langsung jadi domba, nggak lewat jalur kardus dulu. Lo punya pacar nggak? Enggak. Nggak punya? Iya makanya lo nggak punya pacar, soalnya nonton Just Talk lo. Dan nggak ini Maksud gue adalah gini, lo pengen ngegebet cewek gitu kan, lo bawa ginian siapa yang mau lanjut? Lu nonton Just Talk itu cuma 10, 11, 12 menit kan sehari. Jadi lu bisa bahkan sehari bisa 10 kali nonton. Just Talk tuh seminggu berapa kali? Bisa 3, bisa. 3 kali ya? Enggak, Lo tiap Just minggu, Talk? hampir tiap hari. Tiap hari? Iya, hampir tiap hari. Berarti seminggu 7 kali bisa dibilang gitu? Ya, rata-rata sebulan 30-an. 30? Ya. Lo full, nonton videonya full? Lo 20 menitan gitu ya biasanya? Enggak, Berapa? 10, 11, 12. Taruh 10 menit ya? 10 kali 30 gitu ya. Nah, udah berapa? 3, ya, udah 6 jam tuh. Nah, lo bayangkan apa yang bisa lo lakukan dengan 6 jam dalam hidup lo. Gitu. Jadi tolong ditinjau kembali. Lu sama analoginya kayak orang larang gue ngerokok. Lu kalau hitung rokok sehari 1 pack 25.000, setelah berapa tahun lu bisa beli Ferrari? Emang lu punya Ferrari sekarang yang nggak ngerokok? Ya kan? Kagak juga kan? Lo tim favorit lo apa sih? Barcelona. Oh, Barcelona. Tuh, Barcelona meroket tanpa Messi. Hanya real domba yang percaya dan terbukti. Bener nggak? Iya kan? Dan terbukti. Makanya kalau lu jadi domba, apalagi umur 17, jam terbang kan masih pendek, masih cetek ya kan? Udah percaya aja yang gue ngomong. Karena pasti terbukti. Gitu. Oke. Beda Ipin, thank you udah datang ke Regista. Ya, semoga cepat bertobat ya. Ya. Tapi semoga kalaupun nggak bertobat ya jangan gimana banget lah gitu. Enggak, lu coba aja minta duit sama ini. Lo kan udah mengabdi kan? Iya. Oke, Ipin, thank you. Thank you, Pin. Oke, itu tadi akhir dari Pangeran and Justin Show untuk episode kali ini. Thank you juga buat Ipin yang udah datang.
Buat lo semua jangan lupa follow intersport_soccer di sosial media dan kunjungi website intersport.id, website buat para play Intersport yang lebih ngerti soal sepak bola. Enough sound can't play